Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Satria Prasetya di kelas matematika online, tentunya bersama Tebar Kebaikan Channel. Oke, di video kali ini kita akan membahas latihan soal, yaitu materi kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita mulai latihan soalnya. Oke, soal nomor 1. Banyak bilangan antara 2000 sampai 5000 yang dapat disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 dan tidak ada angka yang sama adalah titik. Nah, di sini tipe soal seperti ini dapat kita selesaikan dengan aturan perkalian. Jadi tipe-tipe soal seperti ini bisa kita selesaikan dengan aturan perkalian. Nah, di soal yang ditanyakan banyak bilangan antara 2000 sampai dengan 5000. Berarti nanti yang kita cari adalah 2000-an, 3000-an, ataupun 4000-an. Jadi karena bilangan ribuan terdiri dari 4 angka, jadi nanti kita buat 4 kotak seperti itu. Nah, angka yang disediakan di soal ini ya, ada 9 angka yang disediakan di soal. Nah, ini kita buat 4 kotak, terus kemudian kita isi mulai dari yang kotak paling depan, kotak ribuan. Nah, ini bilangan antara 2000 sampai 5000. Nah, kita lihat angka yang kita punyai. Bilangan antara 2000 sampai dengan 5000, berarti kan 2000-an sama 3000-an. Kalau 5000-an nanti sudah lebih dari 5000, jadi tidak bisa. Jadi bilangan yang dimaksud itu 2000-an dan 3000-an. Ada 2 angka yang bisa memenuhi kolom ribuan. Jadi ini ada 2 angka. Terus kemudian untuk mengisi kolom ratusan, oke, semua angka boleh. Tapi ada syarat yang mengatakan tidak ada angka yang sama. Artinya kita punya 9 angka, sudah digunakan 1 untuk mengisi angka ribuan, berarti tinggal 8 angka tersisa. Sehingga kotak yang kedua ada 8. Demikian pula dengan kotak yang ketiga, kita punya 9, sudah digunakan 1 untuk ribuan dan 1 untuk ratusan. Maka untuk puluhan tersisa 7 angka, dan seterusnya. Di sini berarti tersisa 6 angka. Nah, banyaknya bilangan tinggal kita kalikan, 2 dikali 8 dikali 7 dikali 6, hasilnya 672. Jadi kesimpulannya, banyak bilangan yang dapat disusun adalah sebanyak 672 bilangan. Oke, jadi seperti itu pembahasan soal untuk soal yang nomor 1. Oke, next. Oke, soal nomor 2. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda. Banyak bilangan berbeda yang dapat dibentuk dengan nilai masing-masing kurang dari 500 adalah titik. Oke, tipe soal bentuk seperti ini dapat kita selesaikan dengan aturan perkalian. Jadi, di sini dalam soal jelas kita diminta untuk menyusun bilangan kurang dari 500. Artinya ini bilangan ratusan. Seperti yang kita ketahui, bilangan ratusan itu terdiri dari 3 angka.
artinya nanti kita buat 3 buah kotak. Nah, terus kemudian angka yang disediakan di soal itu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Ada 6 angka yang disediakan. Oke, jadi perhitungannya seperti ini. Nah, kita buat 3 kotak terlebih dahulu. Terus kemudian, nah ini bilangan kurang dari 500, artinya bilangannya itu bisa saja ratusan, bisa saja seratusan, 200-an, 300-an, dan 400-an. Jadi untuk mengisi kotak yang pertama atau kotak ratusan ini bisa diisi oleh angka 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 angka yang bisa mengisi kotak ratusan. Nah, jadi di sini diisi angka 4. Terus kemudian untuk mengisi kotak yang puluhan, karena di sini syaratnya 3 angka berbeda, itu artinya yang sudah diisikan ke kotak ratusan tidak bisa diisi ke kotak yang puluhan, sehingga kita punya 6 angka sudah kepakai 1, berarti tinggal 5 angka. Nah, jadi di kotak yang puluhan ini ada 5 angka. Terus begitu juga untuk kotak yang satuan, kita punya 6 angka, sudah kepakai 2 angka, yaitu angka ratusan dan angka puluhan, berarti untuk yang satuan bisa diisi oleh 4 angka. Nah, berdasarkan aturan perkalian, banyaknya bilangan tinggal kita kalikan saja, berarti 4 dikali 5 dikali 4, sehingga jawabannya ada 80 bilangan. Jadi banyak bilangan yang dapat disusun itu sebanyak 80 bilangan. Oke, jadi seperti itu pembahasan soal yang nomor 2. Oke, next soal berikutnya. Oke, berikutnya soal nomor 3. Jika seorang penata bunga ingin mendapatkan informasi penataan bunga dari 5 macam bunga yang berbeda, yaitu B1, B2, dan seterusnya sampai B5, pada 5 tempat yang tersedia, maka banyaknya formasi yang mungkin terjadi adalah titik. Oke, di sini kita diminta untuk menyusun 5 macam bunga yang berbeda pada 5 tempat yang disediakan. Artinya soal ini bisa kita selesaikan dengan aturan perkalian, ya. Nah, di sini terdapat 5 bunga, ada B1, B2, B3, B4, dan B5. Terus kemudian ada 5 tempat yang disediakan, berarti nanti kita buat 5 kotak. Nah, ada 5 kotak, berarti ada 5 tempat. Nah, di sini bisa kita gunakan seperti ini. Yang kotak pertama, anggap saja kita punya bunga 5 bunga itu, kita masukkan ke dalam kotak yang pertama, sehingga untuk kotak pertama dapat diisi oleh semua bunga yang kita punyai. Jadi ada 5. Nah, terus kemudian kotak yang kedua, karena kotak 1 sudah terisi bunga, artinya kita punya 5 bunga, sudah dipakai 1 untuk mengisi tempat yang pertama, berarti kita tinggal punya 4 bunga lagi. Nah, berarti di kotak kedua ada 4 bunga yang bisa ditempatkan di situ. Nah, begitu seterusnya. Jadi untuk kotak yang ketiga tinggal kita kurangi 1, ya, berarti kotak yang ketiga ada 3 bunga, kotak yang kedua ada 2 bunga, dan kotak yang terakhir ada 1 bunga. Nah, berdasarkan aturan perkalian, berarti
banyaknya formasi tinggal kita kalikan saja, berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, sehingga jawabannya ada 120. Nah, jadi banyaknya formasi yang mungkin terjadi adalah sebanyak 120 cara. Oke, nah jadi seperti itu untuk pembahasan soal nomor 3. Oke, baik, soal berikutnya. Soal nomor 4. Dari 7 orang anggota suatu ekstrakurikuler akan dibentuk pengurus yang terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan humas. Banyak cara pemilihan pengurus adalah titik. Nah, untuk tipe soal seperti ini bisa kita pakai aturan perkalian, bisa pakai permutasi juga bisa. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk cara permutasi. Jadi kita punya 7 orang anggota, terus kemudian akan dipilih 5 pengurus. Ya, pengurusnya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan humas. Nah, sehingga dari 7 orang dipilih 5 orang, berarti permutasi 7/5. Nah, berdasarkan rumus permutasi, berarti 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 5 faktorial. Nah, 7 faktorial tetap, 7 kurangi 5 faktorial berarti 2 faktorial. Terus kemudian kita jabarkan 7 faktorial itu 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian 2 faktorial berarti 2 dikali 1, sehingga jawaban akhirnya ketemu 2520. Nah, jadi banyak cara pemilihan pengurus adalah sebanyak 2520 cara. Oke, jadi seperti itu pembahasan soal nomor 4. Oke, next soal berikutnya. Oke, soal nomor 5. Dari 8 warna berbeda akan dibuat warna-warna baru yang berbeda pula dari campuran 3 warna dengan banyak takaran yang sama. Nah, banyaknya warna baru yang mungkin dibuat adalah titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, di sini ada 8 warna, terus kemudian akan dibuat warna baru terdiri dari campuran 3 warna. Karena ini tidak memperhatikan urutan, berarti ini bisa kita selesaikan dengan kombinasi. Oke, dari 8 warna berbeda akan dibuat warna baru campuran dari 3 warna. Berarti pakai rumus kombinasi 8/3. Ya, jadi banyaknya warna baru itu sama dengan kombinasi 8/3. Sesuai dengan rumus kombinasi, berarti 8 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 8 kurangi 3 faktorial. Nah, yang atas tetap, terus berarti yang bawah 3 faktorial dikali 8 min 3 faktorial itu 5 faktorial. Terus kemudian kita jabarkan 8 faktorial menjadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi yang bawah juga kita jabarkan 3 kali 2 kali 1 dikali 5 faktorial. Nah, ini sama-sama punya 5 faktorial, tinggal kita coret, hasilnya ketemu 56. Jadi banyak warna baru yang mungkin dapat dibuat itu sebanyak 56 warna. Oke.
Oke, next soal berikutnya. Soal nomor 6. Suatu keluarga yang tinggal di Semarang ingin liburan ke Eropa via Arab Saudi. Nah, jika rute dari Semarang ke Arab Saudi sebanyak 5 rute penerbangan, sedangkan Arab Saudi ke Eropa ada 8 rute, maka banyaknya semua pilihan rute penerbangan dari Semarang ke Eropa pergi pulang dengan tidak boleh melalui rute yang sama adalah titik. Nah, soal ini pernah dibahas sebelumnya. Jadi Semarang Arab Saudi ada 5 rute, Arab Saudi ke Eropa ada 8 rute, sehingga perjalanan pergi tinggal kita kalikan saja. Jadi 5 rute kali 8 rute ketemu 40 rute. Terus perjalanan pulang tidak boleh melewati rute yang sama ketika berangkat. Berarti tinggal kita kurangi satu-satu semuanya. Jadi 8 menjadi 7 rute, 5 menjadi 4 rute, sehingga ada 28 rute. Sehingga banyaknya pilihan rute pergi dikali pulang 40 kali 28 yaitu 1120 rute. Oke, jadi banyaknya pilihan rute penerbangan ada sebanyak 1120 rute. Oke, jadi seperti itu soal nomor 6. Oke, baik, kita lanjutkan soal nomor 7. Dari 20 orang siswa yang berkumpul, mereka saling berjabat tangan. Maka banyaknya jabat tangan yang terjadi adalah titik. Jadi kalau ada soal tipe seperti ini, jadi bisa kita gunakan kombinasi, ya. Bisa kita gunakan kombinasi. Nah, di sini terdapat 20 siswa akan melakukan jabat tangan. Nah, banyak jabat tangan bisa dicari dengan cara kombinasi 22. Nah, kenapa kok ini bisa 2? Oke, namanya jabat tangan kan bisa terjadi ketika ada 2 orang, ya. Ada 2 orang yang saling berjabat tangan. Artinya ada 20 siswa karena berjabat tangan, berarti kombinasi 22, sehingga diperoleh 20 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 20 min 2 faktorial. Nah, sama dengan 20 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 18 faktorial. Terus kemudian kita jabarkan seperti ini, atas dan bawah ada 18 faktorial bisa kita coret, sehingga diperoleh 190. Nah, jadi banyaknya jabat tangan yang terjadi adalah 190 kali. Oke, jadi seperti itu pembahasan soal nomor 7. Oke, soal selanjutnya. Soal nomor 8. Suatu delegasi terdiri dari 3 pria dan 3 wanita yang dipilih dari himpunan 6 pria yang berbeda usia dan 5 wanita yang berbeda usia. Nah, delegasi itu boleh mencakup paling banyak hanya 1 anggota termuda dari kalangan wanita atau anggota termuda dari kalangan pria. Dengan persyaratan ini, banyak cara menyusun keanggotaan delegasi ini adalah titik. Oke, di sini kita punya 6 pria. 6 pria itu terdiri 5 pria ditambah 1 pria termuda. Terus kemudian untuk wanita kita punya 5 wanita yang terdiri dari 4 wanita plus 1 wanita termuda.
Nah, ini kita sendirikan dulu untuk mempermudah dalam perhitungannya. Oke, jadi yang pria ada 6, langsung saja kita bagi menjadi 5 pria dan 1 pria termuda. Yang wanita juga sama, pada 5 wanita, langsung kita bagi menjadi 4 wanita plus 1 wanita termuda. Nah, di sini ada 3 kejadian yang mungkin. Jadi di soal kan ada syaratnya. Nah, syaratnya di sini hanya boleh mencakup paling banyak 1 anggota termuda dari wanita saja atau 1 anggota dari termuda saja. Jadi dari delegasi itu hanya ada maksimal 1 anggota yang termuda. Nah, ada 3 kejadian yang mungkin ya. Yang pertama itu pria termuda terpilih. Kejadian yang kedua mungkin wanita termudanya yang terpilih, atau mungkin kedua-duanya baik pria maupun wanita yang termuda tidak ada yang terpilih. Oke, kita bahas satu persatu dari pria termuda yang terpilih. Oke, untuk pria termuda yang terpilih, di sini kita punya 6 pria, akan dipilih 3 pria. Nah, di sini pria termuda terpilih, artinya di sini yang termuda kita hilangkan, artinya sudah wajib menjadi anggota delegasi. Berarti kita tinggal punya 5 pria ya. Jadi kita tinggal punya 5 pria. Terus kemudian yang dipilih berapa? Karena 1 pria termuda harus terpilih, berarti kita tinggal memilih 2 pria sisanya. Oke, jadi dari 5 pria ini akan dipilih 2 pria sisanya, sehingga rumusnya bisa kita pakai kombinasi 5-2. Terus untuk yang wanita, di sini kita memilih 3 wanita. Karena wanita termuda tidak boleh terpilih karena sudah pilih pria termuda ya. Jadi wanita termuda ini tidak boleh dipilih. Artinya kita hanya punya 4 kandidat, jadi 4 wanita, akan dipilih 3 wanita. Oke, sehingga rumusnya kombinasi 4-3. Nah, kombinasi 5-2 itu kombinasi 5-2 itu sendiri sama dengan 10. Terus kombinasi 4-3 itu sama dengan 4. Tinggal kita kalikan 10 dikali 4 sama dengan 40 cara. Nah, ini kita percepat saja ya. Nanti kalian bisa cari sendiri nilai dari kombinasi 5-2 itu berapa. Yang jelas jawabannya 10 ya. Kombinasi 5-2 itu 10, kombinasi 4, terus dikalikan ketemu 40 cara. Nah, itu untuk pria termuda yang terpilih. Terus kemudian wanita termuda yang terpilih. Oke, berarti yang terpilih harus wanita termuda. Itu artinya pria termuda tidak boleh dipilih lagi ya. Jadi dalam menentukan 3 pria ini, pria termuda tidak boleh dipilih atau tidak ikut serta dalam pemilihan. Berarti kita tinggal punya 5 pria, akan dipilih 3 pria, sehingga pakai rumus kombinasi 5-3 ya. Ada 5 pria, dipilih 3 pria. Terus kemudian wanita termuda harus terpilih. Berarti harus terpilih. Berarti karena delegasi itu ada 3 wanita, sama seperti yang tadi ya. Yang 1 wanita sudah wajib menjadi anggota delegasi, berarti tinggal 2 wanita tersisa. Nah,
berarti kita punya 4 wanita, akan dipilih 2 wanita sisanya, berarti kombinasi 4 2. Oke, kita persingkat. Kombinasi 5 3 itu 10, kombinasi 4 2 itu 6. Tinggal kita kalikan, jawabannya 60 cara. Terus untuk kemungkinan yang ketiga, nah, kedua-duanya baik pria ataupun wanita termuda tidak ada yang terpilih. Artinya ini tidak tidak menjadi kandidat, satu pria termuda dan satu wanita termuda juga tidak menjadi kandidat untuk pemilihan. Artinya di sini ada 5 pria, akan dipilih 3 pria, berarti kombinasi 5 3. Terus untuk wanita ada 4 wanita, akan dipilih 3 wanita, berarti kombinasi 4 3. Oke, kita persingkat juga. Kombinasi 5 3 itu 10, kombinasi 4 3 itu 4. Tinggal kita kalikan, hasilnya 40. Nah, dari 3 kejadian ini berarti banyak tim yang mungkin terbentuk adalah 40 ditambah 60 ditambah 40, ketemu 140 cara. Oke, seperti itu untuk pembahasan soal nomor 8. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa tinggalkan komentar di bawah. Nanti insya Allah akan saya jawab. Oke, next soal berikutnya. Oke, soal nomor 9. Dimas beserta 8 orang temannya bermaksud membentuk tim bola voli terdiri atas 6 orang. Apabila Dimas harus menjadi anggota tim tersebut, maka banyaknya tim yang mungkin terbentuk adalah. Oke, di sini berarti Dimas beserta 8 orang temannya, berarti ada 9 orang ini ya berarti ya. Oke, untuk tipe soal ini dapat kita selesaikan dengan kombinasi. Oke ya, jadi ini bisa kita selesaikan dengan kombinasi. Kenapa? Karena di sini anggota yang dipilih itu tidak dijelaskan sebagai apa, dan ada penjelasannya. Artinya sama saja 6 orang itu posisinya sama saja. Jadi kita bisa selesaikan dengan aturan kombinasi. Nah, Dimas dan 8-nya berarti ada 9 orang ya, akan membentuk tim voli terdiri dari 6 orang. Oke, tapi di sini ada syaratnya ya. Syaratnya itu Dimas harus menjadi anggota tim. Ya, Dimas harus menjadi anggota tim, berarti masih ada 8 orang, yaitu 8 orang temannya Dimas tadi akan mengisi 5 tempat. Loh, kenapa kok 5 tempat? Nah, karena tadi ada 6 orang sudah diisi Dimas, berarti tinggal ada 5 tempat yang masih tersisa. Jadi ada 8 orang akan mengisi 5 tempat yang disediakan, sehingga bisa kita peroleh banyaknya tim yang bisa terbentuk itu kombinasi 8 5. Dari 8 orang dipilih 5 orang. Nah, sama dengan rumus kombinasi, berarti 8 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 8 dikurangi 5 faktorial sama dengan 8 faktorial dibagi 5 faktorial kali 3 faktorial. Terus kemudian kita jabarkan, ketemu hasil akhirnya sama dengan 56. Nah, jadi banyak tim yang mungkin terbentuk adalah sebanyak 56 tim. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan soal nomor 9. Mungkin saya rasa untuk soal tipe seperti ini tidak masalah. Insya Allah kalian bisa
paham dengan cepat ya. Untuk tipe soal yang seperti ini, yang penting kalian harus terus-menerus mengasah kemampuan kalian dengan cara perbanyak latihan soal. Oke, jadi seperti itu pembahasan soal nomor 9. Kita next ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 10. Sebuah organisasi akan memilih ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Jika ketua dan wakil ketua dipilih dari 5 orang, sedangkan sekretaris dan bendahara dipilih dari 6 orang yang lainnya, banyaknya susunan pengurus yang terpilih adalah titik. Oke, ini bisa pakai permutasi, bisa juga pakai aturan perkalian ya. Bisa pakai permutasi, bisa juga pakai aturan perkalian. Nah, di sini saya menggunakan aturan perkalian karena mungkin menurut saya ini yang termudah. Oke. Untuk memilih ketua dan wakil ketua, nah ini kan di soal dipilih dari 5 orang. Memilih ketua dan wakil ketua, berarti kita butuh 2 kotak. Oke, ada 2 kotak. Karena kita punya 5 orang kandidat, berarti otomatis untuk memilih ketua semuanya boleh masuk dong. Nah, jadi untuk memilih ketua ada 5 cara. Terus kemudian untuk memilih wakilnya berapa? Oke, karena ketua sudah dipilih 1, otomatis tinggal 4 orang. Betul ya? Jadi di sini otomatis 4. Nah, tinggal kita kalikan saja, hasilnya ada 20 cara. Jadi untuk memilih ketua dan wakil ketuanya ada 20 cara. Terus kemudian untuk memilih sekretaris dan bendahara, nah di sini ada 6 orang. Ada 6 orang yang akan dipilih menjadi kandidat sekretaris dan bendahara. Oke, jelas kita buat 2 kotak lagi ya. Ada sekretaris, ada bendahara. Dari 6 orang, berarti untuk memilih sekretaris bisa diisi 6 orang. Oke, untuk tempatnya bisa. Oke, untuk penempatannya bisa dibalik-balik, nggak masalah ya. Nanti hasilnya juga sama saja. Oke, terus kemudian untuk memilih bendahara, karena 1 orang sudah terpilih menjadi sekretaris, berarti tinggal ada 5 orang lagi ya. Jadi tinggal kita kalikan, nah hasilnya 30 cara. Terus jadi banyaknya susunan pengurus ini ya, banyaknya cara memilih susunan pengurus itu tinggal kita kalikan saja. Untuk memilih ketua dan wakil ketua ada 20, untuk memilih sekretaris dan bendahara ada 30, sehingga hasilnya ada 600. Nah, jadi banyak susunan pengurus yang terpilih sebanyak 600 cara. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan soal nomor 10. Sekali lagi, jika ada pertanyaan mungkin bisa tinggalkan komentar di bawah. Oke, mungkin cukup untuk video part yang kedua ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua yang mungkin sedang belajar soal-soal atau belajar materi kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Sampai jumpa lagi di kelas matematika online berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.